Kami percaya Tuhan sedang memberikan pengharapan yang baru. Tuhan sedang memberikan anugerah yang baru bagi setiap kami malam hari ini, Tuhan. Tuhan, kami percaya tangan-Mu bekerja dimanapun kami berada, Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami ada bersehati, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Engkau hadir, Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya Roh Kudus sedang menjamah setiap kami, Tuhan. Roh Kudus sedang menjamah setiap kami, Tuhan. Mari minta sama Tuhan. Minta malam hari ini sama Tuhan. Supaya Tuhan jamah hati setiap kita. Kalau saudara merasa mungkin hari-hari ini saudara merasa kosong, saudara merasa hari-hari ini saudara tawar hati, malam ini minta Roh Kudus kembali menjamah. Tuhan Yesus kembali mencurahkan kasih-Nya berlimpah-limpah bagi setiap kita di tempat ini. Oh, karena Dia Tuhan yang tidak membiarkan kita. Dia Tuhan yang tidak akan meninggalkan setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, saat kami boleh kembali merenungkan akan firman-Mu, kami berdoa biar Roh Kudus turun, roh hikmat, wahyu, dan pengertian membukakan mata hati setiap kami. Sehingga firman yang boleh kami renungkan memberi kehidupan yang baru bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom. Ya, suara saya cukup jelas ya. Oke, ya. Hari ini saya mau sharing sedikit tentang tuntunan Tuhan. Boleh ditampilkan untuk slide-nya. Ya, saya mau share tentang tuntunan Tuhan ya. Saya mau bacakan dari Mazmur 23, slide selanjutnya boleh. Saudara, kalau mungkin yang kurang kelihatan boleh di zoom ya, di handphonenya, diperbesar, di zoom kalau mungkin kurang kelihatan tulisannya. Ya, saya mau bacakan, kita lihat dari Mazmur 23 ya. Ayat yang pertama, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, saudara, hari ini kita mau merenungkan tentang bimbingan dan tuntunan dari Tuhan. Ya, nah, saudara perhatikan bahwa ketika Daud menulis Mazmur ini salah satu Mazmur yang paling terkenal ya. Saya percaya setiap saudara mungkin udah hafal ya, udah tahu lah Mazmur ini. Ya, di Mazmur ini Daud itu menggambarkan dirinya sebagai seekor domba. Ya, dia gambarkan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan gembala saya nggak akan mungkin kekurangan. Ya, terus Daud bilang gini, ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, ini ada kata membimbing. Ya. Terus ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, ya, saudara, kita mau lihat ada dua kata. Ini ada kata membimbing dan menuntun. Mungkin kalau saudara buka di Kamus Bahasa Indonesia, ya, kata membimbing sama menuntun ini artinya mirip-mirip. Ya, artinya mirip-mirip. Ya. Nah, tapi waktu saya mulai mempelajari bahasa Ibrani-nya, ya nggak satu yang sulit. Coba di next slide, ya. Saya mau kita lihat aja. Slide selanjutnya boleh. Nah, ini saudara. Saudara, kata membimbing itu bahasa Ibrani dipakai kata nahal, ya. Sedangkan menuntun dipakai kata nakah, ya. Dua kata ini sebenarnya huruf-hurufnya mirip-mirip, ya. Ada nun, ada hey, tapi cuman ada satu kata yang berbeda.
Kalau di membimbing itu ada huruf lamet yang bentuknya itu kayak tongkat gembala ya, kayak tongkat gembala ya. Jadi sebenarnya kata membimbing ini berbicara soal kalau artinya itu melanjutkan dengan tongkat gembala. Artinya apa? Yaitu waktu seorang gembala dia menuntun domba-dombanya kan selalu bawa tongkat tuh, tongkat yang ujungnya itu kayak kait ya, yang ujungnya itu kayak kait. Nah, arti kata membimbing sebenarnya ada unsur untuk mengkoreksi atau untuk membawa ke jalan yang benar kembali ya. Jadi saudara, yang namanya nahal itu ada unsurnya tongkat gembalanya ya. Sedangkan kata nakah itu ada gambar yang kayak pagar ya, itu kaf itu gambar pagar. Ini berbicara soal adanya perlindungan ya. Saya mau bahas dulu kata membimbing ya. Nah, saudara, kalau kawanan domba itu ketika dia dibawa, dituntun, gembalanya ada di depan. Waktu kawanan domba itu ngikuti gembala, ya, seringkali, ya bukan seringkali sih, kadang-kadang ada, terutama domba-domba muda itu yang suka melenceng jalannya, ya, nggak ikuti kawanan gembala, nggak ikuti kawanan domba yang lain, nggak ikuti gembalanya. Ya. Nah, begitu gembalanya ngelihat ada yang melenceng, dia ambil tuh tongkatnya, dia kait si dombanya, dia dikait. Ya, dikait supaya balik lagi masuk dalam kawanan. Ya, itu bicara soal koreksi atau membimbing. Ya, jadi yang namanya membimbing itu ada unsur dia membimbing kita, dia juga beri kita koreksi. Ya, mungkin kita ada salah, kita ada hal-hal yang nggak sesuai dengan firman-Nya, dia koreksi kita. Ya, waktu saya ingat kata membimbing ini, saya ingat ketika tahun lalu mengerjakan tesis ya. Di tesis itu ada yang namanya pembimbing ya, bukannya penuntun ya, tapi pembimbing. Tugasnya pembimbing apa? Dia akan koreksi apa yang kita bikin ya. Apa yang kita salah, yang kita bikin nggak benar, dia koreksi ya. Sebenarnya seperti itu membimbing itu. Ada unsur koreksinya. Nah, kalau saudara pernah lihat, ya seringkali kan kita lihat ada gambar gembala, terus si gembalanya itu bawa domba di atas pundaknya. Ya, kita kan berpikir bahwa itu si dombanya itu domba yang paling disayang ya, karena diangkat di atas pundaknya. Saudara, ternyata domba yang diangkat di atas pundak itu bukan domba yang paling disayang. Ya, sebenarnya itu domba yang paling baong ya, domba yang paling nakal, saudara. Kenapa? Gini, ketika kawanan domba itu berjalan bersama-sama, domba yang nakal itu kan dia keluar dari kawanannya. Gembalanya udah mulai pakai tongkatnya, ya. Masukkan lagi, misalnya menyimpang ke kanan, ya ditarik lagi sama tongkatnya. Menyimpang ke kiri, tarik lagi sama tongkatnya. Tapi kalau udah berkali-kali dia ditarik seperti itu, tetap baong, ya tetap nggak mau dengar, ya sama gembalanya diambil, terus kakinya itu ada yang dipatahkan, ya nanti nyambung lagi gitu, kepatahkan tapi nyambung lagi. Nah, karena kakinya patah, maka si gembala itu akan menggendong si dombanya. Ya. Jadi itu gambaran juga sebenarnya kayak kita ya. Kita ini domba-dombanya Tuhan, kadang kan suka menyimpang ke kanan, ke kiri, ke kanan udah ditarik sama tongkatnya tapi tetap nyimpang juga. Ya, mungkin satu kali gembala bilang udah kakinya dipatahkan aja lalu digendong ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi tetap ikut sama gembala ya. Itu gambaran daripada membimbing. Nah, yang kedua, kata menuntun. Menuntun itu gambarannya ada gambar pagar ya. Jadi ini berbicara soal adanya pagar perlindungan atau proteksi ya. Jadi ketika Tuhan menuntun itu, dia sebenarnya sedang membawa kita ke suatu tempat yang dimana kita bisa beristirahat. Dan sepanjang perjalanan itu Tuhan itu sedang memberikan perlindungan buat setiap kita. Ya, kalau kita ikuti tuntunan Tuhan, ya, kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan, maka kita akan dibawa ke tempat peristirahatan yang dari Tuhan. Saudara, ketika domba-domba itu ikuti tuntunan dari gembalanya, dia tadi di Mazmur 23 katakan dibawa untuk masuk ke tempat yang berair. Ya, domba itu pertama itu selalu dibawa ke tempat yang padang rumput yang hijau. Ngapain? Makan di sana. Ya, dibawa padang rumput
itu dibawa. Nah, saudara, kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan, maka ada perlindungan atau proteksi dari Tuhan. Ya, nakah berbicara juga adanya proteksi dari Tuhan. Ya, saya kasih satu cerita, bukan cerita, kesaksian ya. Kesaksian saya waktu itu dengar dari hambanya Pak Andi Cokro. Dia cerita tentang jemaatnya yang ada di Amerika ya. Satu kali waktu Pak Andi Cokro masih di Amerika, dia punya jemaat. Nah, si jemaat ini bilang sama Pak Andi, "Pak, saya mau kerja di New York." Ya. Saya mau kerja di New York, saya mau diwawancara di sana. Nah, waktu berkata seperti itu, lalu Pak Andi berdoa sama jemaatnya. Oke, saya doakan biar Tuhan yang tuntun, Tuhan yang bimbing, Tuhan yang sertai. Ya. Nah, dia bilang, ini doa saya bertahun-tahun, si jemaatnya bilang, dan saya pengen banget kerja di sana. Dia harus pergi pakai pesawat. Ya. Setelah itu, setelah dia berdoa seperti itu, berapa hari kemudian dia harus pergi. Ya. Ketika harinya dia harus pergi itu, ternyata dalam perjalanan dari rumahnya ke bandara itu terjadi kecelakaan. Ya. Jadi itu kecelakaan dan akhirnya ke New York itu. Ya, dia dari kota lain, dia telepon ke New York bilang, "Pak, bisa nggak diundur? Saya mau wawancara itu datang jam segini ke tempat ini, kamu dianggap gugur." Ya. Waktu dia mendengar seperti itu, jemaat Pak Andi ini berkata bahwa waduh, dia merasa sedih, dia juga marah campur aduk hatinya gitu. Tuhan, kenapa seperti ini? Tapi dia belajar untuk bersyukur. Tuhan, terima kasih lah. Apapun yang terjadi, Tuhan yang tuntun saya. Ya, walaupun saya nggak kerja di sana pun ya udah, Tuhan, saya tetap mau bersyukur. Ya. Nah, tapi saudara, dalam waktu yang nggak berapa lama, apa yang tadinya mungkin dia merasa menyesal sampai nggak jadi pergi gitu, tiba-tiba dia sangat bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena ternyata, saudara, itu kejadiannya waktu 2001, waktu terjadi 911. Ternyata pesawat dia itu adalah pesawat yang ditabrakkan ke menara kembar WTC. Ya. Jadi bayangkan, saudara, ketika kalau dia sampai naik ke situ, boro-boro dia bisa wawancara, ya dia akan mati di kecelakaan di menara kembar itu. Ya. Itu berbicara soal proteksi Tuhan karena kita ikuti tuntunan Tuhan. Ya. Mungkin saat kita ikuti tuntunan Tuhan nggak semulus yang kita pengen, ya. Kita pengen jalan dari A ke B dan itu suatu jalan yang lurus gitu, yang mulus. Tapi seringkali Tuhan itu suka bawa kita untuk kadang keliling, ya, kadang atau misalnya rutenya beda sesuai apa yang Tuhan mau, ya. Tapi kalau kita ikuti tuntunan Tuhan, maka ada proteksi yang dari Tuhan. Ya, saudara, kenapa kita butuh bimbingan? Kenapa kita butuh tuntunan itu? Karena kita itu adalah domba. Ya, coba tampilkan tentang domba. Ya, sangat menarik, saudara, tentang domba ini. Boleh ditampilkan? Ya, oke, ya, saudara perhatikan bahwa saya kasih ciri-ciri domba, ya. Ternyata domba adalah hewan yang bodoh. Ya, kenapa saya katakan bodoh? Domba itu selalu ikutin yang di depannya. Ya. Jadi kalau misalnya si domba dibarisin untuk istilahnya muter gitu ya, dia makan di padang rumput dan makannya muter, ya. Dia akan muter seperti itu terus walaupun makanannya udah habis, dia akan terus muter seperti itu. Ya. Sampai gembalanya bawa keluar daripada putaran itu. Kalau enggak seperti gitu terus dia akan muter bahkan sampai mati pun akan tetap muter. Ya. Terus domba itu penglihatannya terbatas. Cuma 3 meter, ya, jadi suka nyasar, ya. Bahkan seringkali kalau di tempat yang berjurang itu bisa jatuh ke jurang, ya, karena dia nggak kelihatan, ya. Terus juga domba itu nggak punya pertahanan melawan musuh, ya. Jadi defenseless, ya, dia nggak punya apa yang bisa dia pakai untuk melawan musuhnya. Jadi kalau ada musuh yang menyerang itu harus gembala yang mempertahankan si domba-domba ini. Ya. Terus juga kalau domba sampai terguling dia nggak akan bisa bangun sendiri. Ya. Saya punya anjing
Kalau anjing saya gulingkan suruh tidur, dia bisa bangun sendiri. Tapi domba nggak bisa kayak gitu. Ya. Terus juga domba nggak bisa cari makan sendiri. Ya. Dan juga domba itu paling sensitif terhadap suara. Ya. Saudara, kenapa saya katakan kita ini seperti domba? Karena memang kita itu gambaran yang Tuhan kasih buat kita orang percaya itu seperti itu. Ya. Saudara, dan yang paling penting adalah kita harus jadi domba yang di sini katakan sensitif terhadap suara. Suara siapa? Suara gembala. Kalau kita mau dibimbing, mau Tuhan bimbing, mau Tuhan tuntun itu, harus belajar untuk dengar suara daripada gembala kita. Ya. Gembala kita yaitu Tuhan sendiri, juga gembala yang Tuhan percayakan di atas kita. Kita harus dengar gembala kita. Ya. Kenapa? Karena kita ini seperti domba tadi, ya, hewan yang istilahnya bodoh. Sampai ada istilah kan, kalau serigala itu serigala yang menyamar berbulu domba katanya. Domba nggak bisa bedain itu serigala atau itu domba yang lain, asal mirip-mirip dianggap teman, ya. Domba itu yang mudah tertipu. Ya. Karena itu butuh gembala yang menuntun, yang terus membukakan jalan bagi domba-dombanya. Ya. Saya mau bacakan dari Yohanes 10, ya. Coba kita baca dari Yohanes 10. Ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Jadi domba-domba mendengarkan suara gembalanya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Saudara, gembala kita, Tuhan Yesus, dia kenal nama setiap kita. Ya. Jadi jangan takut saudara, nanti kalau sampai satu kali mungkin saudara berkata, Tuhan, engkau kenal nggak sama saya? Saudara, Tuhan kenal sama kita. Ya. Dikatakan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Nama saudara siapa? Misalnya Rudi. Tuhan panggil Rudi pakai nama Rudi. Ya. Atau Wina, atau Felix, atau saya, Apau. Ya, Tuhan panggil kita menurut nama kita. Ya. Jadi Tuhan itu walaupun dombanya ada jutaan, ada puluhan juta, dia tahu masing-masing setiap kita. Ya, oke, nanti kita lanjut. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kita sebagai domba-dombanya, kita kenal nggak suara Tuhan? Ya, kita kenal nggak suara gembala kita? Ya, atau malahan ayat yang kelima, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ya, jadi saudara, seekor domba itu dia akan mendengarkan suara dari gembalanya. Kalau ada orang asing yang manggil, dia akan dengar. Saya nggak tahu, mungkin saudara pernah lihat ya di YouTube ada cerita tentang sekelompok turis satu kali dibawa ke padang gembala, ya, di padang penggembalaan. Terus dombanya dari jauh. Nah, si gembala itu ngajarin, nih panggil domba itu caranya seperti gini. Di segi gembalanya ngajarin. Lalu turisnya cobain, dipanggil, dombanya nggak bergerak. Tapi ketika gembalanya manggil dengan cara yang sama, dengan misalnya logat yang sama, dombanya ngikutin pada gembalanya. Ya, jadi seekor domba itu dia akan mengikuti suara daripada gembala. Nah, itu karena itu kita butuh itu. Sebagai domba kita butuh tadi dua hal, yaitu bimbingan dan tuntunan Tuhan. Bimbingan Tuhan itu kadang ada koreksinya, tapi selalu untuk kebaikan kita. Ya. Dan juga tuntunan dari Tuhan itu memberikan setiap kita perlindungan dan memberikan kepada kita istirahat. Ya. Saya mau tutup dengan pertanyaan terakhir. Slide terakhir boleh? Ya. Apakah Anda atau kita mengikuti bimbingan dan tuntunan Tuhan? Ya. Hari-hari ini kita sangat butuh bimbingan, kita sangat butuh tuntunan Tuhan. Ya, apakah hari-hari ini kita ikuti nggak bimbingan dan tuntunan Tuhan?
Nah, gimana caranya kita bisa ikuti bimbingan dan tuntunan Tuhan? Ya, ini 2 hal aja yang saya mau bagikan. Yang pertama adalah mendengar dan memperhatikan. Ya. Jadi saudara, kita butuh untuk dengar dan perhatikan apa yang Tuhan kita katakan, gembala kita katakan. Ya. Lewat apa? Lewat kita baca firman atau lewat kita dengar khotbah. Tapi bukan cuman mendengar aja, tapi butuh untuk memperhatikan. Kalau kita mendengar aja, kadang-kadang kan seperti kita dengar dari kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Waktu ditanya, apa sih tadi khotbahnya? Atau kamu dapat apa sih dari baca Alkitab? Nggak tahu. Ya, pokoknya mah baca aja lah. Pokoknya mah dengerin khotbah aja. Tapi nggak dapat apa-apa. Supaya kita bisa dapat sesuatu, bisa dapat tuntunan dari Tuhan, kita harus perhatikan. Tuhan, Engkau lagi mau bicara apa sih hari-hari ini? Engkau lagi mau tuntun saya kemana sih hari-hari ini? Nah, dan setelah kita tahu Tuhan mau nuntun kita kemana, Tuhan mau bimbing kita kemana, maka kita harus taati apa yang Tuhan suruh. Ya, kita harus taati. Ya. Saya ambil contoh ketika orang Israel masuk ke tanah Kanaan, ya, yang harus mereka hadapi itu pertama adalah tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu tembok yang sangat tebal, yang sangat tinggi, dan istilahnya dengan kekuatan mereka saat itu pasti nggak akan hancur. Ya, mereka nggak punya meriam, mereka nggak punya ya senjata-senjata yang bisa menghancurkan tembok itu pasti nggak bisa. Ya, tapi Tuhan bicara sama Yosua supaya mereka kelilingi tembok itu selama 7 hari. Ya, selama 7 hari dikelilingi. Nah, tapi saudara, kalau saudara kan kita kan udah baca ya, kita udah tahu, wah nanti udah kalau udah temboknya dikelilingi, tembok Yeriko akan hancur. Ya. Tapi waktu itu orang Israel nggak tahu tembok Yeriko bakal hancur. Tapi orang Israel waktu itu cuman dengar dan cuman taat. Bisa nggak saudara bayangkan bahwa waktu Tuhan nyampaikan seperti itu, nggak langsung disuruh seminggu. Oh hari pertama kamu gini, hari kedua gini, hari ketiga gini, hari keempat gini. Enggak saudara. Perintahnya itu day by day, setiap hari. Ya, jadi hari pertama Tuhan bicara sama Yosua, kelilingi tembok Yeriko 1 kali. Ya. Dan ternyata waktu mereka kelilingi tembok Yeriko itu bukan perjalanan yang lama, cuma 1 jam, saudara. Jadi satu keliling itu cuma 1 jam. Ya. Hari pertama 1 jam. Mungkin setelah itu orang Israel pasukannya udah beres, kelilingi, pulang. Ya. Mungkin kalau hari pertama mungkin nggak ada pertanyaan, tapi udah hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, mungkin ada pertanyaan. Mungkin salah satu seorang istri daripada prajuritnya nanya, Pipi, kamu kan lagi perang ya? Kok cepet banget sih perangnya? Setiap hari itu cuma 1 kali. Belum lagi ketika mereka mengelilingi itu, mereka juga istilahnya diejek oleh orang-orang Yeriko. Mungkin orang Yeriko tadinya takut, pikir, wah ini orang Israel bakal mengalahkan mereka. Tapi ketika cuma dikelilingi saja seperti gitu, mereka berpikir, ini ngapain keliling-keliling kayak gini, temboknya aja nggak, getar aja enggak gitu oleh kelilingan mereka. Tapi ketika hari ke-7, Tuhan berkata, kelilingi tembok ini selama 7 kali, dan setelah itu bersorak-sorai, yang terjadi apa? Temboknya runtuh. Jadi saudara, kadang untuk kita taat sama Tuhan itu mungkin kita nggak tahu ceritanya dari awal sampai akhir. Tapi taat itu selalu berbicara iman step by step. Ya. Step by step kita taat, step by step kita ikuti tuntunan Tuhan, dan kita akan melihat bahwa ada perlindungan, ada Tuhan bawa kita pada kemenangan demi kemenangan. Ya, oke. Mungkin itu yang mau saya bagikan tentang tuntunan Tuhan. Ya, yuk, mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau adalah gembala setiap kami, Engkau gembala yang baik. Hari-hari ini Tuhan, walaupun kami menghadapi banyak lembah kekelaman Tuhan, Engkau gembala kami, Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menuntun setiap kami. Kuatkan setiap kami Tuhan. Saat kami mengikuti Engkau, kami percaya di hadapan kami ada kemenangan demi kemenangan. Kami percaya di hadapan kami, Tuhan sedang sediakan berkat yang luar biasa. Dan bukan cuma itu, kami akan melihat kemuliaan-Mu nyata. Kami akan menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Biar firman-Mu yang kami boleh dengar hari ini, itu boleh menjadi
benih yang bertumbuh, menguatkan setiap kami, membawa kami menjadi umat yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, sebelum saya serahkan pada Ko Yonatan, saya mau kasih sedikit pengumuman ya. Kita ada pengisian data ya, pengisian data. Nah, ini pengisian data jemaat untuk ibadah Soekarno-Hatta. Saudara, kami minta tolong untuk diisi ya, atau saudara tahu ada teman, ada keluarga saudara yang biasa beribadah di Soekarno-Hatta juga, saudara boleh bagikan link ini ya. Nanti linknya juga boleh ditaruh di chat ya, di chat boleh ditaruh, atau saudara kalau misalnya bingung linknya di mana, boleh tanya kepada para pengerja linknya seperti apa, nanti kita akan share juga linknya ya. Atau di IG kita juga ada link ini ya. Ini pengisian jemaat, tujuannya adalah untuk mungkin berapa bulan ke depan kita akan masuk dalam ibadah offline. Karena itu kita juga mau untuk kembali mengingatkan jemaat-jemaat yang selama ini mungkin udah lost contact, kita mau kembali kumpulkan kembali. Jadi minta tolong juga kalau saudara boleh share kepada teman, saudara, atau siapapun boleh diisi link ini. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan pada Ko Yonatan. Ya, terima kasih untuk Pastor Apau ya. Dicocok jadi gembala. Ya, ya tadi minta tolong bantuannya ya. Jadi gerak bersama-sama karena akan ada ibadah offline gitu ya. Jadi persiapan sehingga jemaat dikumpulkan kembali dan mungkin masuk Zoom online ini. Setelah itu kita mungkin akan buat grup WA untuk dengan jemaat sehingga informasi bisa sampai gitu ya. Jadi tolong bantu teman-teman untuk mengisinya ya. Nah, dan juga saya terima kasih untuk kehadiran dari Cilelen ya, ada Cimeme juga ya. Terima kasih teman-teman semua ya, pelayanan di Pendoa Soekarno-Hatta. Kita akan doa syafaat ya. Saya persilakan ke Linda ya. Coba untuk doa syafaat ya. Setelah itu kita tutup dengan doa berkat. Silakan. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan buat saat ini kami sepakat menaikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan yang sudah mengingatkan kepada kami supaya kami mengikuti tuntunan Tuhan dengan mendengarkan, memperhatikan dan mentaati Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang Engkau memakai Bapa apa Tuhan lebih lagi Tuhan untuk alat kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan saat ini, berdoa buat pemimpin rohani kami Tuhan, Pak Niko yang kami kasih ya Tuhan, biar Engkau terus memakai beliau semakin hari semakin menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat Pak Beni dan para wakilnya Tuhan, Engkau juga memakai beliau Tuhan untuk menjadi terus Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan, menjadi pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Jadi terus ya Tuhan, biarlah beliau Tuhan diberkati dalam segala hal, segala kesehatan Engkau yang menjaminnya Tuhan. Memberkati semua keluarganya Tuhan Yesus, haleluya. Mari Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat para staf gembala yang ada di Rayon 2 ini Tuhan. Engkau yang terus memelihara para staf gembala yang ada Tuhan. Engkau yang memberi kesehatan, berkat-berkat tercurah buat semuanya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia yang kami kasih Tuhan, yang kami cintai bangsa kami ya Tuhan. Berdoa juga buat Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin ya Tuhan, beserta jajaran menteri yang ada, sampai yang terbawah RT RW Tuhan. Mari Tuhan Yesus bela semua pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan. Boleh unity dalam memajukan bangsa kami ya Tuhan. Tidak ada percekcokan, tidak ada saling menjatuhkan ya Tuhan, tidak ada hal-hal yang tidak baik ya Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia Tuhan dalam lindungan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan bangsa Indonesia juga masih mengalami COVID-19 ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus biarlah belas kasihan-Mu turun buat bangsa kami ya Tuhan.
Engkau yang menolong bangsa ini Tuhan, Engkau juga yang menolong mereka yang saat ini dalam keadaan terkena COVID Tuhan, COVID-19 ini. Biarlah kesembuhan yang sempurna Engkau nyatakan buat yang sakit ya Tuhan. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Juga memberkati para dokter dan para medis ya Tuhan yang ada. Memberkati para relawan ya Tuhan. Biarlah dalam mereka melayani Tuhan pasien-pasien yang ada, diberi kekuatan yang ekstra ya Tuhan. Mereka tetap semangat dalam menjalankan tugasnya yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan di masa pandemik ini, juga Tuhan kami boleh diberi kekuatan ya Tuhan dalam resesi ekonomi yang ada, yang melanda dunia dan melanda bangsa Indonesia. Kami rindu Tuhan pemulihan demi pemulihan terjadi. Resesi yang ada saat ini Tuhan boleh berjalan dengan sempurna Tuhan. Biarlah semua pemulihan boleh sempurna, boleh pemulihan terjadi step by step ya Tuhan. Yang bangsa kami mengalami pemulihan yang total ya Bapak. Semua para pegawai-pegawai yang pemutusan hubungan kerja boleh menemukan pekerjaannya kembali. Mereka yang berjualan Tuhan, Engkau yang memberkati jualannya Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang memberkati semuanya bangsa kami yang mengalami resesi ini. Biarlah resesi ekonomi segera berakhir dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami juga rindu berdoa buat kota Bandung yang kami kasihi, yang kami cintai Tuhan. Kami rindu Tuhan kota Bandung ini Tuhan menjadi kota dalam lindungan-Mu. Kota yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Aman sentosa ya Tuhan, memberkati semua pemimpin kota Bandung ya Tuhan. Biarlah kota Bandung dalam lawatan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami khusus berdoa Tuhan buat GBI Sukat ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang terus Tuhan. Biarlah memberkati gereja kami ya Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat gereja GBI Sukat yang ada Tuhan. Dan GBI Sukat boleh banyak memenangkan jiwa-jiwa. Dan kami berdoa Tuhan buat pertumbuhan gereja ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Biarlah GBI Sukat menjadi berkat di sekeliling sekitar yang ada ya Tuhan. Memberkati para pelayan semua yang ada Tuhan. GBI Sukat ya Tuhan. Biarlah kami tetap unity dalam Engkau, melayani Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan terus ya Tuhan. Biarlah kami sehati, sepikir, dan tetap semangat melayani Engkau di ladang-Mu ya Tuhan. Tuhan kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami Pak Yonatan. Biar Tuhan Kau terus pakai semakin hari semakin luar biasa. Biar terus Tuhan Kau memberkati beliau, memberkati Ibu Gembala beserta anak-anak yang ada Tuhan. Biarlah kesehatan yang sempurna Tuhan, berkat-berkat Tuhan berlimpah-limpah buat keluarga Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat persiapan ibadah offline yang sebentar lagi akan dilaksanakan Tuhan. Mari Tuhan Yesus kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang campur tangan di dalamnya ya Bapa, supaya ibadah offline boleh berjalan dan sesuai kehendak Tuhan. Persiapan-persiapan yang diadakan Tuhan, Engkau yang menolong ya Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu untuk mempersiapkan ibadah offline, Engkau yang campur tangan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa juga buat kami semua yang hadir saat ini Tuhan di ibadah online Zoom saat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Lelen yang hadir ya Tuhan Yesus. Biarlah Ibu Lelen yang kami kasih Tuhan dalam keadaan sehat, diberkati dalam segala hal ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan biarlah kami yang hadir, Engkau yang memberkati dengan kesehatan yang terbaik, dengan berkat-berkat Tuhan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami semuanya Tuhan Engkau Allah yang sungguh baik, kami percaya doa yang kami naikkan Engkau yang akan mendengar dan Engkau akan mengabulkannya Bapa. Terima kasih Tuhan buat malam hari yang indah, kami boleh banyak menikmati firman-Mu, kami menikmati bersama Engkau ya Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan menerima doa berkat oleh Bapak Gembala. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang semakin manis, semakin intim dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Dia datang yang kedua kali. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Ya, makasih. Ya, terima kasih.